Ya, dari kemarin udah pada nanyain dan minta gue bahas soal si David yang lagi rame banget beritanya di internet, dan kali ini bakal gue bahas si David ini yang banyak banget yang DM ya. Tapi sebelum itu kembali lagi sama gue di Detektif Valdo, dan di video kali ini gue mau ngebahas soal kasus. Akhirnya ada kasus lagi yang bisa gue bahas, yaitu adalah kasus seorang penyanyi yang namanya David. Dan yang jadi masalah di sini sekarang adalah soal seorang tokoh yang lagi dimintain mulu sama kalian semua di kolom komentar. Dan tokohnya ini bukan lain adalah si David, seperti yang gue bilang tadi. Seorang penyanyi yang bener-bener baru gue tahu, bahkan setelah kalian minta kasusnya buat gue bahas. Baru bener-bener gue cari-cari dan gue baca. Ini kasusnya bisa dibilang cukup gila sekali. Dan kalau ngomongin seberapa ngerinya ini orang, itu bener-bener bisa dilihat dari mulai interview dia di podcast atau talk show. Udah gitu kalau mau ngomongin seberapa psikonya orang ini, sebenarnya itu bisa dilihat dari judul dan lirik lagunya yang terkesan deep. Tapi ternyata di balik kedeep-annya itu ada kejadian super suram yang ngeri banget. Dan semuanya bakal gue bahas di video kali ini. Buat kalian yang belum tahu kasusnya ini soal apa, ditonton dulu aja supaya ngerti semua yang terjadi dengan si penyanyi yang namanya David ini. Let's begin the case, guys. I lost myself. Oke, kita sekarang bahas soal apa yang lagi terjadi sama satu penyanyi asal Amerika Serikat yang lagi rame banget diomongin sama netizen di seluruh bumi. Karena penemuan yang diberitakan beberapa minggu ke belakang itu bener-bener gila banget terkait si David ini. Ini gue yang baru tahu beritanya dari request kalian aja kaget banget. Jadi yang mau gue bahas adalah David, seorang penyanyi asal New York, Amerika Serikat, yang dia itu pindah dari Queens, New York ke Houston, Texas. Dan dia juga kebetulan adalah anak homeschooling, ya kan. Jujur gue itu bener-bener baru tahu banget orangnya yang mana tadi pagi sebelum gue syuting ini. Dan itu pun gue tahu gara-gara komen-komen dan DM dari kalian pada minta bahas si David ini. Dan buat kalian yang tadinya seperti gue dan tidak ingin tahu juga sama si David ini, dia ini kalau mau tahu lebih jelas gitu ya, dia itu adalah penyanyi yang genre lagunya biasanya lo-fi indie rock gitu. Dan kalau kalian nggak tahu, nama asli dia itu adalah David Anthony Burke. Dengan nama panggungnya David juga, tapi tulisannya itu D4VD gitu kan, alay dikit lah. Nah, kalau ngomongin soal kenapa dia ini bisa dikenal dengan bahkan jadi viral banget namanya di para Gen Z dan sekitarnya, si David ini jadi terkenal banget di TikTok dengan 2 single dia yang judulnya itu Here With Me dan juga Romantic Homicide. Nah, dia ini sebenarnya bukan seorang penyanyi awalnya. Tapi dia ini tuh YouTuber gaming yang isi YouTube-nya itu Fortnite pada awalnya. Dan by the way, ini orang tuh lahirnya tahun 2005. Jadi masih bocah banget. Baru 20 tahun di tahun ini usianya, yang sebenarnya bikin dia jadi lebih ngeri lagi kalau konteksnya pada kasus ini, karena masih muda banget tapi bisa ngelakuin hal-hal yang nanti gue ceritain. Nah, masa-masa shifting dia dari gamer ke penyanyi itu ada di tahun 2021-an. Waktu dia mulai bikin lagu, dulunya itu masih amatir banget lah dengan setup recording seadanya, record vokal pakai handphone, dia-upload di SoundCloud, dan yaitu hasil recordingnya pun cuma dia pakai buat background music dia di video Let's Play Fortnite-nya dia. Yang tujuannya itu supaya dia nggak kena copyright. Sampai tiba-tiba di bulan Juli 2022 itu dia jadi viral setelah ada snippet lagu Romantic Homicide di TikTok. Dan semua orang jadi dengerin lagu dia. Seperti tipikal lagu viral di TikTok lah bisa dibilang. Jadi didengerin di mana-mana. Ya memang kalau kita ngomongin lagunya sendiri, lirik-liriknya itu sangat-sangat eksplisit dan terkesan psycho kalau dilihat sekilas. Apalagi kalau kita deep dive ke orang yang ngebuat lagunya pun, di saat itu usianya masih sekitar 17-an tahun. Jadi emang cukup ngeri kesannya 17 tahun tapi bisa ngedeliver lirik yang kayak gitu. Tapi di luar itu, lagunya ini tuh memang beneran bisa masuk ke ranking 3 chart hot alternative songs. Dan dia juga sempat muncul bahkan di nomor 33 US Billboard Hot 100. Jadi emang to the moon lah popularitasnya ini orang dari lagunya yang berjudul Romantic Homicide. Nah, kita cukup dengan background ini orang. Sekarang kita masuk ke babak bonus. Bukan ya. Sekarang kita masuk ke konflik utama dari pembahasan kali ini. Yang dimana timeline itu lompat nih dari tahun 2021-2022 pas dia baru-baru terkenal. Lalu kita akan lompat ke tahun 2025 ini. Yang tepatnya itu sekitar 2 minggu lalu di tanggal 8 September 2025 kemarin. Jadi masih baru banget dan ini kasus masih panas banget. Jadi di tanggal 8 September itu ada kabar mengerikan yang muncul ke permukaan. Yang dimana kabarnya itu adalah soal penemuan Celeste Rivas Hernandez.
di bagasi sebuah mobil Tesla yang disita. Nah mungkin ini cukup random dan kok ngebingungin kenapa tiba-tiba ada penemuan orang kalau lu pada nggak ngikutin ceritanya sama sekali. Tapi disinilah titik balik di mana si David ini jadi berkasus memang. Jadi penemuan ini itu dimulai waktu ada orang yang melaporkan ke LAPD soal masalah bau busuk di tempat penyitaan mobil tersebut. Dan di sekitar pukul 12:30 siang, mereka itu mengkonfirmasi bahwa ada penemuan tubuh yang disimpan di dalam bagasi Tesla tersebut setelah dibuka. Dari kabar yang dibagikan Los Angeles Times, kepolisian itu memperkirakan kalau penemuan tersebut itu ditaruh di dalam bagasi sekitar 5 hari sebelum mobilnya itu disita dari sebuah kompleks di Hollywood Hills. Jadi kondisinya itu mobil itu disita dari daerah Hollywood Hills dan diparkirin di TKP pelaporan bau busuk tadi. Yang tepatnya itu ada di Ann Mansfield Avenue, Los Angeles. Nah, yang jadi masalah utama di sini adalah bagaimana kemudian LAPD itu mendapatkan temuan baru bahwa Tesla yang terparkir dan berisikan temuan tadi itu adalah atas kepemilikan si David ini. Dan itu terdaftar atas NIK atau nomor induk kendaraan Hempstead, Texas. Dan cukup gila dong tentu penemuan ini kan. Mampus aja gitu. Anak bocah ini kan. Dan sekitar 1 mingguan kemudian setelah penemuan LAPD tadi, otoritas pemeriksa medis Los Angeles itu berhasil mengidentifikasi bahwa identitas yang ditemukan tersebut, orang tersebut yang ada di bagasi itu bernama Celeste Rivas Hernandez. Orang yang ternyata hilang sejak bulan April tahun 2024 lalu. Dan udah jelas pas ditemukan tubuhnya Celeste ini bentuknya juga udah gak jelas. Nah si Celeste ini memang sudah dilaporkan hilang sejak tanggal 5 April 2024. Yang dimana dia itu dilaporkan hilang di sekitar kota Lake Elsinore, California. Selama 1 tahun kebelakang, dia ini dilaporkan juga sudah sempat pulang tapi tetap kabur-kaburan. Sampai akhirnya puncaknya itu ada di penemuan yang menggemparkan internet ini. Nah sebenarnya kalau ngomongin apakah David adalah dalang di balik penemuan ini, karena ini TKP-nya itu adalah mobil dia sendiri yang terdaftar atas nama dia, ya sebenarnya belum bisa dipastikan juga. Karena bahkan sampai tanggal 23 September ini pun waktu gue syuting, dia itu belum ditangkap sama sekali. Tapi masalah selanjutnya adalah dengan semua yang udah gue ceritain barusan, kan dari backgroundnya si David itu kita tahu kalau dia ini penyanyi dengan lirik yang cukup psycho. Udah gitu kalau ngomongin aktivitas dia sebelum jadi penyanyi pun dia sering bikin video dan live di YouTube. Jadi memang dia aktif banget di sosmed bisa dibilang. Nah keaktifan dia di internet ini juga kebawa waktu dia udah jadi penyanyi. Yang dimana dia itu sering nge-live di sosmed, sering berinteraksi sama fansnya dan bahkan dia juga punya channel Discord sendiri yang di dalamnya itu dia cukup aktif berinteraksi sama fans-fansnya. Dan masalah yang ada dari keaktifan dia di internet adalah memang dari jejak digital dia yang sampai sekarang masih ada digital footprintnya. Karena di jejak digitalnya si David ini terdapat petunjuk bahwa sebenarnya dia ini kenal secara langsung sama si Celeste. Pertama-tama, kalau kita lihat ke tatonya si David, di jari telunjuknya itu ada tato dengan tulisan shh. Dan di salah satu postingan di si Celeste di internet terlihat kalau dia juga punya tato yang jenis tulisannya itu mirip-mirip dengan nama David di tato tersebut. Terus kalau ngomongin keterangan dari ibunya si Celeste pun, keluarganya si Celeste itu tahu kalau anaknya itu punya hubungan dengan orang yang namanya David. Ya memang yang namanya David itu juga banyak, pesulap juga David Copperfield gitu kan. Tapi pada kasus ini kayaknya terlalu banyak benang merahnya untuk menuju ke nama si David Berg. Si rapper ini, bukan rapper, penyanyi ini. Nah terus jejak digital dari si David yang bikin masalah ini makin kusut itu adalah soal masalah omongan-omongan si David di podcast dan juga interview-interview yang ngundang dia. Yang dimana dia itu bilang bahwa dia itu punya alter ego yang inspirasinya dia dapat dari manga-manga Jepang yang dia baca. Dia bilang bahwa alter egonya itu punya nama Itami dan si Itami ini adalah bagian jahat dari si David ini. Dan imajinasi alter ego ini juga dia tuangkan ke manga yang katanya lagi dia tulis. Jadi memang ini orang ngeri banget personalitinya dan itu semua pun dia bilang secara gamblang di podcast. Bukan cuma sekedar terkaan para netizen, tapi dia sounding itu. Nah oke lah kalau itu kan tadi semuanya masih spekulatif sekali. Mencoba mencocok logi gitu ya. Tapi yang sekarang mesti kita tahu adalah ini orang tuh benar-benar jadi ngeri ketika kita lihat berapa usianya si Celeste. Diduga kalau mereka itu udah berhubungan sebenarnya dari tahun 2022 sampai 2023-an lah kira-kira. Yang dimana usia Celeste di kala itu tuh baru 12 sampai 13 tahun coy. Anak kecil masih.
Data usia ini juga bukan sekedar spekulasi, karena dari poster orang hilang yang waktu itu disebarkan otoritas Los Angeles menyertakan memang tanggal lahirnya si Celeste. Dan iya, dia tuh baru lahir di tahun 2010, yang adalah 5 tahun lebih muda daripada si David. Dan yang paling ngenes adalah waktu ditemukan, itu dia tuh seharusnya baru ulang tahun ke-15. Lu bayangin gimana keluarganya menemukan saat anaknya tuh harus ulang tahun tapi ditemukan udah gak jelas formnya. Dan yang paling ngeri di sini itu sebenarnya adalah dari sisi chat Discord-nya si David yang sempat bocor, kelik. Yang dimana di sana itu dia sempat chat-chatan sama deleted user yang terindikasi adalah akun Discord si Celeste yang udah dihapus. Di chat yang tersebar tersebut bisa kita lihat kalau si David ini ditanya sama salah satu member Discord-nya. Pertanyaannya adalah, lu tuh single atau udah married gitu. Dan si David ini jawab kalau dia sama member yang udah di-delete akun Discord-nya itu bakal punya anak. Yang mengindikasikan bahwa si deleted user ini sedang dalam keadaan hamil. Dan bukti Discord ini juga lah yang memang jadi petunjuk kalau mereka itu memang kenal dan bahkan berhubungan dengan sangat dekat. Karena foto tato nama David yang tersebar juga ada dari Discord ini. Terus si deleted user yang terindikasi adalah si Celeste itu juga sempat bilang bahwa dia itu lagi bareng sama si David. Dan pokoknya itu isi Discord-nya benar-benar mencurigakan dan indikasinya lebih ke Celeste. Jadi lu bayangin kalau ini semuanya benar, udah mah masih kecil, udah mah hamil juga, udah gitu disikat juga. Kalau emang benar apa yang terjadi, itu sesuai dengan lirik-lirik Psycho yang dia tulis di lagu-lagunya. Mengerikan banget. Sejauh ini ya, si David ini belum jadi tersangka seperti yang gue udah bilang tadi. Dan kalau ngomongin kenapa bisa begitu, ya karena ini masih diinvestigasi sama kepolisian Los Angeles. Dan dengan penemuan di mobil yang udah terbengkalai begitu kan belum tentu juga si David ini pelakunya. Bisa aja ada orang yang naruh sengaja di mobil yang udah nganggur lama itu gitu kan. Walaupun kalau ngomongin benang merahnya kayaknya terlalu banyak kejanggalannya lah. Apalagi kalau ngelihat lagu dia yang bocor di tahun 2023 akhir. Dia itu punya lagu dengan judul Celeste. Jadi kalau clue Discord tadi masih lemah gitu, masih spekulatif. Ini judul lagunya pun Celeste, pecah gak lo? Pokoknya ini orang mah pasti abis kalau emang benar-benar terbukti lah menurut gue. Karena udah terlalu banyak clue-nya. Walaupun sekarang katanya dia tuh gak ditangkep, itu juga memang salah satu alasannya karena dia memang mengikuti prosedur LAPD dengan sangat taat lah. Jadi dia kooperatif sekali, dia tidak kabur-kaburan. Yang bahkan sempat ada orang jalan di depan rumahnya juga lampunya masih nyala semua dan ada suara orang ngobrol dari dalam, jadi harusnya ini orang gak kabur. Rumahnya juga tahu gitu. Dan yang pasti makanya dia kooperatif. Jadi gak ditangkap. Gue gak tahu tapi kan banyak juga tersangka-tersangka yang memang over PD kayak dia kan ada juga. Karena kalau misalnya lu kelihatan panik dan mau kabur-kaburan justru jadi makin cepat lo ditangkap. Tapi dengan begini dia akhirnya bisa mengusahakan defense terbaiknya kan. Manggil lawyer, cari-cari celah untuk bisa mengakali ya kan loop-loop ini. Atau mungkin membayar polisi, jaksa dan hakim gitu kan. Kalau bisa dibayar ya kan. Tapi pasti ini salah satu kasus yang mengerikan sekali. Kasus yang kalau tidak dipecahkan, gue yakin 100% ini bakal jadi urban legend alias menjadi salah satu kasus paling legendaris. Karena kasusnya menarik sekali dari ditemukannya di mobil gitu ya. Terus dari bocoran-bocoran chat Discord, terus bocoran judul lagunya si David yang gak rilis di tahun 2023 ini, ya kan lagunya kenapa diumpetin juga gitu kan. Jadi clue-nya cukup menarik. Kalau dia bisa lolos dari kasus ini, beneran memang dia bukanlah pelakunya, ini bakal jadi kasus yang sangat-sangat bisa dijadikan konspirasi sih. Bahwa memang David ini bisa lolos dengan cara-cara yang gitu. Karena clue-nya udah terlalu vibrant sih buat gue. Tapi dia kasusnya David, mungkin gue akan update lagi nanti setelah udah ada update-update terkini gitu ya. Semoga pelakunya bisa cepat ditemukan dan tentunya bisa memberikan kelegaan lah untuk para keluarganya karena akhirnya pelakunya ketangkep dan bisa dihukum yang setimpal gitu. Ya kasus-kasus kayak gini banyak banget di US kalau lo tahu child trafficking dan segala macam penculikan tuh banyak banget terjadi di Amerika Serikat. Jadi ini bukan hal yang baru sebenarnya, cuma bedanya ini nge-link sama salah satu nama yang populer di internet. Kalau enggak ya hilang aja sebenarnya mungkin kasus-kasus kayak gini. Tapi kalau kalian punya sentimen terkait dengan kasus ini, mungkin kalian punya deduksi sendiri, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa join membership gue, banyak konten-konten eksklusif di sana yang udah mulai gue develop. Sampai jumpa semuanya di kasus-kasus berikutnya, masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So, see you on the next case guys. I lost
ask myself, I waited still for a glimmer to arrive.